Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Nur Hakmalia, NIM 19220038. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia beserta tantangan-tantangannya. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses dalam perusahaan atau organisasi yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, dan semua tenaga kerja pada perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen SDM di dalam sebuah perusahaan atau organisasi terfokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk semua tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut dan menyediakan pengetahuan agar tercapainya tujuan perusahaan. Terdapat dua jenis tantangan yang terdapat dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Tantangan eksternal meliputi tantangan sektor ekonomi, di mana tantangan sektor ekonomi ini mempengaruhi kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia, karena seiring berjalannya waktu, sektor ekonomi akan terus berkembang. Perkembangan inilah yang selanjutnya memberikan tekanan pada peningkatan upah, benefits, dan perbaikan kondisi kerja. Bagaimana produsen menuntut karyawan untuk lebih kreatif dan menciptakan produk jika sewaktu-waktu kondisi perekonomian dalam kondisi lesu. Semua SDM yang ada dalam organisasi harus bekerja keras untuk menginovasikan produknya. Yang kedua, sosiokultur. Kondisi sosial kultur merupakan pertimbangan paling penting bagi pengambilan keputusan. Kondisi ini berkenaan dengan kepercayaan, nilai-nilai, sikap, pandangan, dan pola atau gaya kehidupan yang berkembang dan terbentuk dari dinamika kebudayaan, ekologi, demografis, geografis, religius, pendidikan, dan faktor-faktor etnis lainnya. Perubahan-perubahan kondisi atau nilai-nilai sosial budaya merupakan tantangan bagi manajemen SDM. Kondisi inilah di mana perusahaan diuji kemampuannya dalam mengatur karyawannya yang mempunyai berbagai kultur dan budaya masing-masing agar tercapai suatu visi yang diinginkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sektor internasional. Perusahaan harus bersedia memiliki SDM yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Perusahaan juga diharapkan bisa memiliki SDM dengan kemampuan ikut serta dalam bisnis internasional agar bisa bersaing dan kompeten dengan SDM dari luar negeri. Yang ketiga, sektor ekonomi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan, karena bagi manajemen SDM, hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil menggunakannya, baik dari luar maupun pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Organisasi perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan SDM untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. Kemudian ada sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi SDM yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Yang kedua, yaitu tantangan internal. Tantangan internal meliputi pemilik, di mana pemilik ini merupakan penanam modal bagi perusahaan dengan harapan modal yang ditanam secara berkelanjutan akan memberikan keuntungan yang layak bagi perusahaan. Lalu kedua ada pemerintah. Di sini pemerintah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu hidup dari warga negaranya. Jadi pemerintah berkepentingan dengan keberhasilan manajemen SDM. Dengan peningkatan manajemen SDM, memungkinkan pemerintah memperoleh pajak dan memperluas kesempatan kerja. Fungsi pemerintah sangat sentral dalam perekonomian suatu negara karena fungsi pemerintah adalah pembuat kebijakan, baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Pemerintah juga berhak mengatur jam kerja, memantau apakah karyawan diperlakukan dengan layak oleh perusahaan dan mendapatkan upah yang layak. Lalu ada manajemen, yaitu kelompok profesional yang mempertaruhkan waktu, keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan reputasinya demi kepentingan negara dalam rangka pemenuhan tanggung jawab sosial dari perusahaan yang bersangkutan. Supervisor yang bagus akan selalu membimbing bawahannya. Lalu ada karyawan. Perekrutan, pembinaan, dan pelatihan bagi karyawan menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Karyawan harus dipenuhi dengan kebutuhan material, mental, psikologis, sosial, dan intelektual secara memuaskan, sehingga karyawan mau melakukan dan berbuat sesuatu untuk kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu customer, yaitu masyarakat yang menjadi konsumen barang dan jasa, yang sangat mengharapkan penyediaan barang dan jasa tidak mengalami gangguan sehingga perusahaan mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Manajemen SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mendapatkan kandidat yang berkualitas, menempatkan staf yang berkualitas ke posisi yang tepat, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan seluruh staf agar staf dapat bekerja dengan produktif bagi perusahaan. Dengan kualitas kerja karyawan yang produktif, maka kinerja perusahaan juga diharapkan lebih produktif juga. Beberapa praktik yang dikerjakan oleh Departemen SDM atau Departemen Sumber Daya Manusia antara lain untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas. Yang pertama, menganalisa dan merancang pekerjaan. Kedua, membuat perancangan sumber daya manusia. Ketiga, melakukan rekrutmen. 4, menyeleksi kandidat. 5. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, merancang kompensasi. Ketujuh, melakukan manajemen kinerja karyawan. Yang kedelapan, menjaga hubungan dengan semua karyawan. Sekian penjelasan mengenai manajemen sumber daya manusia. Terima kasih.